Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim RJPD akan menjelaskan RJPD Kabupaten Bantaeng. Adapun bupati yang menjabat selama kurun waktu RJPD adalah yang pertama, Bapak Dr. Andes H. Asikin Sultan MSI, periode 2003 sampai periode 2008. Kedua, Bapak Prof. Dr. Insinyur Nurdin Abdullah MAGR, yang menjabat 2 periode, dari periode 2018 sampai 2013, yang dilanjutkan kembali sampai periode 2018. Yang ketiga, Bapak Dr. Andes H. Ilham Syah Asikin MSI, periode 2008 sampai sekarang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJP merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. RJPD Kabupaten Bantaeng merupakan dokumen yang memuat visi, misi, nilai, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng dengan memperhatikan para pelaku pembangunan yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terkonkret yang akan dikombinasikan dengan aspirasi masyarakat. Pendekatan partisipatif yang dikumpulkan melalui serangkaian musyawarah perencanaan pembangunan atau musrambang. Adapun maksud dan tujuan RPJPD Kabupaten Bantaeng yang ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun ke depan dengan maksud untuk menjadi pedoman dan arahan penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan selanjutnya itu misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng periode 2005 sampai 2025 dengan mengacu kepada alasan keberadaan Kabupaten Bantaeng. Yang pertama yaitu memberikan ruang dan peluang kepada segenap stakeholder Kabupaten Bantaeng untuk mengekspresikan bahkan meningkatkan kualitas keberadaannya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu memberikan sumbangan nyata kepada peningkatan kualitas ketahanan nasional yang diwujudkan dalam bentuk kontribusi terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, selanjutnya di sini ada misi pembangunan Kabupaten Bantaeng yang dapat dirumuskan menjadi 3. Yang pertama, memfasilitasi pengembangan kapasitas setiap penduduk Bantaeng agar mampu meningkatkan produktivitas secara berkesinambungan, serta mampu menyalurkan pendapat dan aspirasi pada semua bidang kehidupan secara bebas dan mandiri. Kemudian yang kedua, mendorong serta memfasilitasi tumbuh kembangnya kelembagaan masyarakat pada semua bidang kehidupan, dengan memberikan perhatian utama kepada pembangunan perekonomian daerah yang memicu pertumbuhan kesempatan berusaha dan kesempatan bekerja. Kemudian yang ketiga, mengembangkan daerah melalui pemanfaatan potensi dari sumber daya kabupaten sedemikian rupa sehingga secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulsel serta berdampak positif terhadap pengembangan kawasan sekitar Kabupaten Bantaeng. Kemudian ada arah dan tahapan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bantaeng. Nah, di sini ada jangka panjang tahun 2005 sampai 2025. Nah, yang pertama itu peningkatan wawasan dan kapasitas manusia, yang dimana sasaran utama agenda ini adalah membangun manusia Bantaeng yang sehat dan berpengetahuan serta memiliki karakter atau watak dan etika yang prima serta wawasan yang luas yang dilakukan dengan memberi peluang dan bahkan memfasilitasi agar masyarakat Kabupaten Bantaeng mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, terbangunnya desa atau kelurahan yang mandiri. Nah, di sini desa atau kelurahan mandiri adalah kondisi di mana suatu desa atau kelurahan telah mewujudkan berbagai suatu komunitas yang berpadu. Nah, dalam artian telah memiliki sumber daya atau potensi desa yang spesifik. Nah, agenda ini diarahkan pada peningkatan kualitas masyarakat untuk mendukung pengembangan agroindustri berbasis potensi spesifik desa. Nah, perwujudan desa atau kelurahan mandiri diharapkan untuk mewujudkan agar setiap desa dan kelurahan telah memiliki identitas pembangunan desa yang dikaitkan dengan rencana pengembangan potensi dan sumber daya yang spesifik. Wujudnya Bantaeng sebagai entitas yang padu. Kesepaduan yang dimaksudkan dalam meningkatkan skala ekonomi Kabupaten Bantaeng yang akan meningkatkan derajat daya tarik Bantaeng bagi kalangan investor dan juga pengunjung
dan pemukiman baru. Pembangunan ini diarahkan untuk terwujudnya Kabupaten Bantaeng sebagai suatu komoditas di mana identitas pembangunan Bantaeng diterima dan disepakati oleh mayoritas masyarakat Bantaeng. 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng dan kawasan sekitar. Arah kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng dan kawasan sekitar adalah meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Bantaeng sebagai konsekuensi dari meningkatnya kualitas produksi sektor pertanian dan berkembangnya agroindustri dan agrobisnis termasuk agrowisata. 5. Meningkatkan daya tarik wilayah yang kondusif. Terwujudnya Bantaeng sebagai wilayah lingkungan yang kondusif dan aktif merupakan syarat harus untuk menjamin dan menuju kembangnya kelembagaan masyarakat pada berbagai kehidupan masyarakat yang pada gilirannya akan memicu kegiatan pembangunan di semua bidang. Di samping itu, kondisi kondusif yang dimaksudkan akan meningkatkan daya tarik Kabupaten Bantaeng bagi para investor dan pihak-pihak lainnya untuk datang berusaha dan bahkan memilih tetap untuk di Kabupaten Bantaeng. Saya akan menjelaskan mengenai RPJMD bersama dua orang teman saya yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RPJMD Kabupaten Bantaeng. RPJMD Kabupaten Bantaeng pada tahun 2018 sampai 2023 disusun sebagai arahan dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran pembangunan dalam 5 tahun ke depannya. RPJMD Kabupaten Bantaeng merupakan dokumen perencanaan yang disusun melalui pendekatan politik, teknokratif, partisipatif, top-down, dan bottom-up. RPJMD ini sendiri bukan hanya merupakan penggarisan dari program-program melalui sektoral SKPD dan lintas SKPD, namun ia juga merupakan sebagai dokumen pembangunan wilayah sekaligus memberi penggarisan bagi kontribusi, prakarsa, dan swadaya masyarakat dalam mewujudkan visi, tujuan, dan sasaran bersama. Dalam penyusunan RPJMD, yang pertama kali kita harus lihat yaitu aspek geografis dan aspek demografinya. Secara geografis, Kabupaten Bantaeng berada dari daerah Sulsel berjarak 125 km ke arah selatan dari Makassar. Batas-batas wilayahnya yaitu di sebelah utara Kabupaten Bantaeng berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai, dan di sebelah timur Kabupaten Bantaeng berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto dan Laut Flores, dan di sebelah bagian barat Kabupaten Bantaeng berbatasan dengan Kabupaten Boa dan Kabupaten Jeneponto. Kabupaten Bantaeng memiliki luas sekitar 395,83 km dan dengan jumlah penduduk 183.389 jiwa yang secara administratifnya pemerintahan Kabupaten Bantaeng memiliki 9 kecamatan, 21 kelurahan, dan 46 desa. Baiklah, saya Lydia dari tim RPJMD. Saya ingin melanjutkan pembahasan dari rekan saya dari aspek kesejahteraan masyarakat. Kami dilihat bahwa Kabupaten Bantaeng dari segi pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan merupakan sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar kepada PDRB Kabupaten Bantaeng. Padi adalah tanaman pangan utama di Kabupaten Bantaeng. Luas tanaman padi di tahun 2008 adalah 14,8
hal dengan produksi 71.700 ton per tahun. Sentra produksi padi terdapat di Kecamatan Pasapu dan Padukukan. Selain itu, di bidang perikanan budidaya rumput laut dan daerah Kabupaten Bantaeng berhasil merubah perekonomian masyarakat pesisir yang identik dengan masyarakat keberhasilan rendah menjadi masyarakat yang berpenghasil memadai. Selain itu telah dikembangkan budidaya air tawar yang ke depannya Kabupaten Bantaeng akan menjadi kabupaten produsen bibit ikan air tawar. Laju pertumbuhan ekonomi Bantaeng setiap tahunnya meningkat dari atas BPS. Laju pertumbuhan ekonomi 2017 mencapai 7,32%. Angka ini bertambah menjadi 8,7%. Tahun 2018 pada 2019 angka melaju tajam menjadi 10.000,75% dari aspek pelayanan umum seperti kesejahteraan di Kabupaten Bantaeng melalui Cultural Day. Pada dasarnya sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa hal terutama dalam indikator teknologi yang masih perlu untuk ditingkatkan agar pelayanan ini lebih efektif lagi. Dalam penyusun visi dan misi RPJMD di Kabupaten Bantaeng 2018 sampai 2023 terwujudnya masyarakat Bantaeng yang sejahtera lahir batin, orientasi pada kemajuan, keadilan, kelestarian dan keunggulan berbasis agama dan budaya lokal. Misi memuji SD yang berkualitas, meningkatkan program pengatasian kemiskinan dan perluas kesepakatan kerja, meningkatkan akses pemataan dan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial lainnya, optimalkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan, mengoptimalkan pengembangan pertanian dan memperdaya ekonomi kerakyatan, mewujud reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Baik, saya akan menjelaskan mengenai gambaran pengelolaan keuangan daerah serta keterangan pendanaannya di Kabupaten Bantaeng. Pengelolaan pendapatan pada Kabupaten Bantaeng yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana pembangunan, dan sumber daya lainnya adalah kekuatan fiskal atau keuangan daerah yang digunakan untuk mewujudkan terrealisasinya tujuan-tujuan dalam perencanaan daerah. Misalnya pada sektor pertanian, sebagian besar penduduknya mayoritas petani, maka wajar jika Kabupaten Bantaeng sangat mengandalkan sektor pertanian. Sedangkan yang kedua itu pada sektor industri yang menjadi pilihan kedua untuk dikembangkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan akan sangat berpeluang di masa yang akan datang. Namun akan membutuhkan investor yang sangat kuat agar perkembangan sektor industri ini mempunyai dampak yang sangat positif, sebab di samping meningkatnya pendapatan masyarakat juga menyerap banyaknya tenaga kerja seperti pembersih biji kemiri, pembuat gula merah, pembuat perabot rumah tangga yang terbuat dari kayu dan lain-lain. Dan yang terakhir itu pada sektor pariwisata, di Kabupaten Bantaeng memiliki peninggalan-peninggalan sejarah yang sangat menarik untuk dikunjungi dan juga sudah tercatat di dalam buku-buku sejarah. Jadi tidak heran jika pemerintah di Kabupaten Bantaeng
sangat menaruh perhatian terhadap pariwisata. Buktinya, revolusinya sebagai objek wisata alam menjadi tempat yang sangat menarik dan juga tempat yang sangat disegani oleh masyarakat. Di Kabupaten Bantaeng juga terus berpacu pada daerah lainnya karena ingin mengembangkan penataan kotanya melalui pembuatan taman, drainase, lampu jalan, dan lain-lain. Selain itu, dari sektor pertanian, industri, dan pariwisata, pendapatan asli daerah juga berasal dari jenis pendapatan pajak, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus. Selain itu juga pendapatan asli daerah juga berasal dari dana bagi hasil pajak yang berasal dari provinsi dan pemerintahan lainnya, juga bersumber pada dana penyesuaian dan otonomi, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintahannya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum. Baiklah, saya akan memaparkan tentang RKPD Kabupaten Bantaeng. RKPD merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng tahun 2018-2023. RKPD adalah rencana kerja pemerintah daerah untuk periode 1 tahun. RKPD tahun 2021 merupakan rencana kerja tahun ketiga dari RPJMD tahun 2018-2023. Adapun tema yang diangkat adalah penetapan infrastruktur daerah dan birokrasi yang melayani. Kepala Bapeda Bantaeng Muhammad Dimyati Nongpa memaparkan terkait gambaran umum kondisi Bantaeng di tahun 2018, di mana yang pertama itu laju pertumbuhan ekonomi Bantaeng pada tahun 2018 mengalami peningkatan dan menjadi pertumbuhan tertinggi selama 4 tahun terakhir dengan capaian 8,1%. Kemudian angka kemiskinan Bantaeng mengalami penurunan dari tahun 2018 menjadi 9,23% jika dibandingkan capaian angka kemiskinan 5 tahun terakhir. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga mencapai 67,76% pada tahun 2018. Rancangan kerja pemerintah daerah yang telah tercapai salah satunya adalah pada infrastruktur, di mana di Kecamatan Sinoa telah terrealisasikan kegiatan pembangunan yaitu pengerjaan jalan dan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Sinoa dan Uluere. Bupati Bantaeng Haji Ilham Azikin berharap Kabupaten Bantaeng mendapat dukungan dan juga dapat diberikan alokasi penganggaran untuk pelaksanaan program pembangunan, mengingat kemampuan penganggaran Bantaeng cukup terbatas. Baiklah, itulah tadi sedikit pemaparan saya tentang RKPD Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan RKPD dari rekan saya. Nah, adapun sumber keuangan untuk program dan kegiatan tidak hanya bersumber dari APBD Bantaeng, tetapi juga dapat dibiayai APBD Provinsi dan APBN. Pemerintah Kabupaten Bantaeng mempunyai 3 program unggulan pembangunan, yaitu 1. Program menyiapkan perlengkapan sekolah bagi peserta didik baru pada setiap tahun ajaran baru. 2. Memberi bantuan modal dan menyiapkan lapangan kerja berbasis dusun dan RW. 3.
penyiapan asumsi pertanian dan nelayan, serta menyediakan benih dan pupuk. Untuk mengakselerasikan 3 program unggulan tersebut, maka tema dari RKPD tahun 2021 adalah pemantapan infrastruktur daerah dan birokrasi yang melayani. Sesuai dengan tema yang diusungkan, maka beberapa upaya yang akan dilakukan pada tahun ini adalah dengan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Bantaeng, terutama infrastruktur pembangunan jalan dan aksesibilitas masyarakat. Kebijakan yang ada dalam RKPD akan berpedoman terhadap dokumen perencanaan. 1. RPJMD Kabupaten, 2. RPJMD Provinsi, dan 3. RPJMD Nasional. Selanjutnya, melanjutkan pembahasan tentang RKPD Kabupaten Bantaeng. Terlebih dahulu, dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng serta penyusunan terkait rencana program kegiatan selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantaeng, juga mengacu pada program Renstra atau Renja SKPD Kabupaten Bantaeng. Selain itu, untuk rencana program prioritas daerah yang ada di Kabupaten Bantaeng adalah program yang dilaksanakan oleh SKPD yang baik secara langsung maupun tidak secara langsung mendukung pencapaian program pembangunan daerah serta pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat pelayanan minimal. Kemudian yang perlu kita ketahui, untuk RKPD Kabupaten Bantaeng itu dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD Kabupaten Bantaeng. Kemudian untuk program unggulan pembangunan pengkap Kabupaten Bantaeng itu ada 3. Yang pertama adalah program persiapan perlengkapan sekolah bagi peserta didik baru setiap tahun ajaran baru. Yang kedua adalah program pemberian bantuan modal dan penyiapan lapangan kerja berbasis dusun dan RW. Yang ketiga adalah program penyiapan asuransi pertanian dan nelayan serta penyediaan benih dan pupuk. Dari ketiga program unggulan yang telah disepakati berdasarkan hasil musrembang yang dilaksanakan melalui secara online berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemendagri karena adanya COVID-19, maka dari 3 hasil musrembang yang dilakukan, maka 3 program unggulan ini yang disepakati. Kemudian untuk akselerasi 3 program unggulan tersebut, musrembang RKPD Kabupaten Bantaeng tahun 2021 mengambil tema yaitu pemantapan infrastruktur daerah dan juga birokrasi yang melayani. Dari tema ini dapat kita menganalisa bahwasanya untuk pembangunan RKPD Kabupaten Bantaeng pada tahun 2021 itu memfokuskan pada pembangunan infrastruktur daerah pada setiap wilayah yang ada di Kabupaten Bantaeng, dan juga dengan memberikan pelayanan dari setiap instansi-instansi terkait yang ada di Kabupaten Bantaeng. Kemudian sesuai dengan tema yang diusung, maka beberapa upaya yang telah dilakukan pada tahun ini yaitu dengan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Bantaeng, seperti pemerataan pembangunan jalan dan aksesibilitas masyarakat. Kemudian yang perlu kita ketahui untuk sumber pembiayaan program ini tidak hanya bersumber dari APBD Kabupaten Bantaeng saja, namun juga bersumber dari APBD Provinsi dan juga APBN. Selanjutnya, untuk landasan RKPD itu sendiri yaitu landasannya pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu tentang SPPN, di mana dinyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKPD nasional yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari landasan hukum ini, maka
RKPD Kabupaten Bantaeng sudah sejalan dengan Undang-Undang SPPN nomor 25 tahun 2004. Kemudian yang perlu ditekankan di sini untuk rencana program prioritas daerah yang 3 tadi ini merupakan program yang dilaksanakan oleh SKPD baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dimana mendukung pencapaian program daerah serta pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat pelayanan minimal. Inilah pembahasan tentang RKPD Kabupaten Bantaeng dengan 3 program unggulannya. Yang pertama yaitu adalah program untuk dalam konteks pendidikan. Yang kedua adalah pembangunan dalam konteks untuk pembangunan ekonomi dengan cara pemberian modal. Yang ketiga adalah pembangunan untuk sektor agraria dan maritim seperti pertanian dan juga untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Bantaeng. Dari 3 program unggulan yang telah dibuat, kami dari kelompok Kabupaten Bantaeng menganalisa dengan program dengan dokumen-dokumen mulai RPJPD Kabupaten Bantaeng, RPJMD Kabupaten hingga RKPD Kabupaten Bantaeng telah sejalan dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Mungkin hanya ini yang kami dapat sampaikan dari kelompok Kabupaten Bantaeng, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dari apa yang kami sampaikan, dan kami tutup dengan ucapan hadanallahu yakum ajma'in, khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.